Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IP, Lembaga Survei dan Konsultan Politik yang berpusat di Kota Makassar. Dan kali ini kita tetap bersama di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengundang pengamat politik dari Universitas Megareski. Beliau tidak asing lagi karena sering menjadi analis dan pengamat politik di IPISO. Beliau adalah Kakanda Dr. Baharudin Hafid. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. jumpa lagi membahas Kabupaten Takalar. Siap, Pak Dir. Ini tidak kalah menarik dari Kabupaten Goa ini. Betul. Dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Satu geopolitik. Satu geopolitik. Kanda Dokter, ini hampir saja di Takalar ini hadir kota kosong. Kota kosong. Luar biasa, Pak Dir. Ini sempat mencemaskan para pemerhati politik. Betul. Termasuk saya selaku putra Takalar. Ya, juga bener. pernah sangat khawatir sekali. Ya, Bahwa demokrasi di Takalar itu agak terkungkung. ya. Saya tidak mengatakan itu salah, karena saya sangat paham bahwa hadirnya sebuah pertarungan antar figur dan kota kosong itu dibenarkan oleh Betul. aturan dan undang-undang. Ada undang-undangnya. Tetapi sebagai daerah yang sebenarnya memiliki banyak generasi yang siap untuk memimpin, Ya. tiba-tiba harus dipaksakan oleh seorang figur pendatang baru yang bernama Muhammad Firdaus Ya. Demanye, yang memiliki jejaring yang kuat di pusat dan mampu meyakinkan partai politik. Iya. Bahkan figur sekelas Hengki Yasing yang dalam survei PT IP dan kayaknya survei-survei lembaga-lembaga lain pun lebih tinggi daripada Demanye, itu harus takluk dan tunduk menjadi 02 Demanye karena ketidakmampuan dia bersaing di elit-elit partai. Iya. Untuk meyakinkan partai mengusung dia. Iya. Tetapi keputusan MK membuyarkan target dari Demanye yang ingin mengkotak kosongkan Takalar. Iya. Dengan menggandeng Hengki. Ya kan soal itu. Samsari kita yang bisa dikatakan sudah lemas, bahkan barangkali sudah mengambil selimut untuk tidur, akhirnya terbangun kembali. Begitupun Nasir Ibrahim dan Nojeng. Iya. Yang kemarin kalau tidak salah pada saat mendaftar dia bilang, saya ini sebenarnya orang sudah tidur. Iya. Tiba-tiba datang Pak Samsari bangunkan saya. Bangun Ki, kita sama-sama. Kita sama-sama. Berjuang. Betul. Mari kita mencegah Takalar ini dikungkung oleh gerakan satu kelompok yang ingin menghadirkan kota kosong. Seperti itu. Jadi mereka ini adalah figur-figur yang sudah tidur terbangun kembali dengan keputusan MK. Betul, seperti itu. Ya. Kakak Dokter, kalau kita melihat keputusan yang terjadi di atas yang akhirnya head to head, seperti apa kita melihat penggambarannya terkait peluang Demanye yang menggandeng Hengki Yaseng, kemudian Samsari menggandeng Nasir Ibrahim dan Nojeng. Silakan, Kakak Dokter. Ya. Makasih banyak Pak Dir. Saya kembali lagi untuk menganalisis tentang dinamika politik Takalar. Buta panranduangku. Ya, kalau Takalar dengan Jeneponto itu kan satu. Takalar Jeneponto pisah dengan Takalar itu sekitar 60 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu. 60 tahun Iya, lebih. betul. Satu itu. Iya. Tapi di atas itu Pak Dir, saya mau katakan begini dulu. Bahwa MK itu memang memberikan satu napas demokrasi yang tadi denyut nadinya sudah hampir redup. Ya, bahkan putus. Bahkan putus. Ternyata hidup kembali dengan putusan 60 tadi itu. Yang digugat oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Kalau saya tidak salah itu menggugat tentang ambang batas 20%. Ya betul juga bahwa ambang batas 20% itu membuat para petualang politik baik yang baru mau mencoba-coba, kemudian juga yang memang sudah malam melintang,
kemudian tidur. Ya seperti yang Kadir katakan tadi, sudah tarik selimut, kemudian tidur. Ah, ngapain juga kita bertarung? Perolehan suara kita hanya 3 kursi misalnya. Iya, betul. Ya, taruhlah Gelora kemarin 3 kursi. 3 kursi. Iya. Sementara di Takalar itu membutuhkan 7 kursi. 7 kursi. Ya, 7 kursi baru Awalnya kan di parlemen parlemen threshold Iya, itu ambang batas 20%, dia harus mengontrol 7 kursi 7 minimal. kursi. Nah, Gelora yang dinakodai oleh mantan bupati, ya Pak Samsari kita, itu hanya mengontrol 3 kursi. 3 kursi. Ah, sudahlah kalau begini terus ini, tidur saja kita. Dengan adanya putusan ini, maka kembali hidup dan hidupkan mesin politiknya. Kemudian memanggil lagi yang saya kira petualang-petualang politik dan tokoh-tokoh politik lokal Takalar, Butapan Rannuanta. Yang menarik Pak Dir, saya kira konfigurasi dari 2 paket ini. Iya. Kan tadi sudahlah kita tinggalkan itu diskusi tentang kota kosong. Iya. Ternyata buyar impian itu, harapan untuk kota kosong menang dengan mudah melawan kota kosong, ternyata buyar. Nah, sekarang konfigurasinya adalah head to head. Head to head. Nah, yang menarik yang kita harus analisis Pak Dir, kalau misalnya Pak Samsari kita, katakanlah sebagai petahana, kemudian menggandeng Pak Nasir Ibrahim, Haji Nojeng, dan Nasir Ibrahim ini kan juga pernah jadi wakilnya Pak Burhanuddin Baharudin. Wakil dulu. Dan saya kira kalau ini trennya dia bisa pertahankan, ini kan istilah kata petahana ini yang satu sebagai mantan bupati, satu mungkin wakil bupati. Iya, betul. Nah, perkawinan ini dengan juga beririsan basis, saya kira ini kalau tren ini dia bisa jaga, maka besar peluang untuk Pak Samsari kita untuk memimpin kembali Butapan Rannuanta Takalar. Iya. Nah, apalagi misalnya kalau kita lihat beda misalnya Pak Firdaus Demanye ini kan pendatang baru. Saya kira dalam hal prestasi politik juga belum terlihat. Apa dia pernah jadi anggota DPR juga belum. Di pertarungan-pertarungan di Takalar juga ini baru barangkali dia mencoba-coba. Baru. Nah, saya juga menganalisisnya bahwa pasti begitu dia berani masuk Takalar, tidak berarti dia datang dari ruang kosong. Iya. Pasti ada yang dia andalkan. Lagi-lagi saya mau katakan pasti ada the invisible hand tadi. Betul. Ya, tangan tersembunyi tadi yang dia andalkan. Entah siapa dia, wallahu a'lam bishawab. Hanya dia yang tahu dengan Tuhan. Nah, kan itu. Tapi yang menarik, Pak Dir, ya sekalipun pendatang baru, tapi jangan di apa istilahnya, tidak boleh dicapak orang kita bilang. Iya, benar. Tena kuleni capa. Tidak bisa diremehkan. Tidak bisa diremehkan. Nasabah apa? Dia menggandeng tokoh politik, ketua partai politik, yang tren surveinya itu cukup tinggi. Lebih bagus dari Demanye sebenarnya. Lebih bagus dari Demanye. Tapi kan sama juga gue yang tadi yang pernah kita diskusikan. Bahwa menggandeng tokoh politik, ketua partai, sekretaris partai politik yang lebih bagus tren surveinya, tapi juga jadi 02. Nah, di sini juga kasus yang sama. Kelihatannya aktor yang sama pelakunya. Tapi ngomong-ngomong Pak Firdaus dengan Husnata Lendra memang saudara Pak Dir. Saudara. Waduh, ya ini yang kita mau katakan bahwa ternyata untuk Goa dan Takalar ini ada irisan kuat. Ada irisan kuat dan skenarionya di satu dapur Pak Dir. Kalau saya menganalisisnya di satu dapur. Betul. Nah, kalau di satu dapur seperti ini untuk mengalahkannya bukan hal yang sulit. Iya. Bukan hal yang sulit. Kenapa? Karena menangani Goa itu kan cukup membutuhkan perhatian yang cukup karena 554.000 kurang lebih DPT-nya. Iya. Takalar ya enggak, dia hanya 230. Iya, kurang lebih. Tetapi paling tidak di angka seperti ini kan juga bukan hal-hal yang dipandang enten dalam hal mengumpulkan suara signifikan bagi Pak Firdaus dan bagi Pak Hengki Yasin tadi. Nah, yang saya mau bilang bahwa Pak Samsari kita ini rasa-rasanya juga dalam hal memimpin Takalar kemarin itu tidak buruk-buruk amat. Ya, sekalipun masih perlu ada pembenahan berikutnya. Kemudian Nojeng juga pada saat menjadi wakilnya Pak Burhanuddin Baharudin juga bagus dan meninggalkan legasi. Nah, kalau ini dikawinkan saya kira dia bisa menjadi kuat. Ya, sekalipun memang Pak Firdaus dan Pak Hengki tidak boleh diremehkan. Betul. Karena itu tadi ada hal yang the impossible hand itu yang saya kira juga bekerja secara organik dan tidak mau melihat kalah gitu. Ya. Saya kira begitu kalau menarik sekali. Sementara ini. Menarik sekali
analisis pembuka dari Kakanda Dr. Baharudin Hafid yang menarik untuk kita kembangkan. Saya juga memang sangat senang akhirnya ambisi kota kosong itu menjadi buyar. Ya. Sehingga kami selaku putra Takalar, masyarakat Takalar, itu punya pilihan-pilihan dalam melihat seperti apa visi misi para figur yang ingin membangun Butapan Randuang ini. Nah, seperti itu. Samsari kita memang kalau dalam kacamata kita cukup banyak yang kecewa dengan programnya yang tidak tuntas. Tetapi kan kita juga harus memaklumi di masa dia menjabat itu ada namanya bencana COVID-19 ya. Artinya memang dia masih kena dampaknya ya, karena pas masih menjabat dia dan bencana itu hadir. Yang kedua tentu selaku petahana pasti ada juga yang dia puaskan, ada juga mungkin yang tidak dia puaskan. Saya melihat komposisi yang puas dan tidak puas terhadap dia itu memang masih cukup berimbang. Tetapi yang menarik karena dia menggandeng Haji Nojeng. Kita tahu Haji Nojeng ini anak mantan Bupati dua periode, Ibrahim Rewa, ya kan? Pernah juga anggota DPRD kalau saya salah. Dia mantan ketua DPR, pernah menjadi wakil bupati. Dan yang menarik yang saya dengar, dia ada komitmen dengan Haji Dede iparnya, mantan wakil Samsari kita, untuk menyatukan kekuatan ketika salah satu dari mereka ada yang duduk di DPR RI. Iya. Dan Haji Dede kan ini diuntungkan dengan majunya Bupatma sebagai peraih kursi ketiga di DPR RI di Partai Nasdem, otomatis dia yang menggantikan Bupatma. Oh, dia yang akan dilantik di tanggal 1 Oktober kalau begitu. Betul. Iya. Seperti itu. Nah, kalau menurut kita seperti apa peluang basis Haji Nojeng dengan basis Haji Dede ini bersatu? Sementara dulu kan pernah berseberangan. Karena masing-masing ada ego, masing-masing maju. Samsari kita kan kemarin menggandeng Haji Dede dan menang. Kemudian Bur menggandeng Nojeng, ya kan kalah. Ya kan seperti itu. Itu satu pertanyaan saya. Pertanyaan kedua, kita tahu Samsari kita ini putra Galesong. Hengki Yasing, walaupun bukan asli berdarah Galesong, tetapi dia lahir dan besar di Galesong. Dan menjadikan dirinya sebagai perwakilan Galesong. Kira-kira menurut analisis kita, kecenderungan masyarakat Galesong ke depan, apakah lebih cenderung memilih 01 atau 02 menjadi perwakilannya? Seperti apa kita melihat? Kalau begini Pak Dir, ini menjadi jamak di setiap representasi tokoh. Kalau dia representasi tokoh dan memang dua merepresentasikan, taruhlah katakan di Galesong, ada Pak Samsari kita sebagai putra Galesong, kemudian Hengki Yasin juga putra Galesong, katakanlah seperti itu. Tapi Pak Samsari kita ini 01, Pak Hengki 02, maka orang lebih cenderung memilih 01. Kecenderungannya pasti memilih 01. Karena penentu kebijakan mungkin ya? Penentu kebijakan ada di situ. Apalagi misalnya kalau kemarin, saya kira Galesong juga terpuaskan dengan kinerja pemerintahan Pak Samsari kita. Nah, itu yang pertama Pak Dir. Nah, kemudian ada Haji Dede. Kalau Haji Dede ini dalam pertarungan politik jarang-jarang juga dia kalah. Ya, pada saat dia maju sebagai anggota DPR RI di P3 waktu itu, lolos juga sebagai anggota DPR RI. Kemudian maju bertarung di Takalar sebagai wakil, terpilih sebagai wakil. Nah, sekalipun mengalahkan saat itu satu basis dengan iparnya sendiri. Nah, sekarang menyatu. Nah, kalau dia menyatu, kalau yang namanya keluarga, kalau dia menyatu, ya mungkin terlalu berlebihan kalau kita katakan 95% itu nyatu semua. Hanya mungkin 5% saja yang keluar dari Nah, kalau dia menyatu seperti ini, maka hampir dipastikan yang memenangkan untuk di Takalar itu adalah Samsari kita dengan Nojeng. Ya. Apalagi hitung-hitungan di atas kertas dari survei mereka itu memang sudah di atas angka 40%. Kalau digabungkan. Digabungkan antara hasil dari Nojeng, kemudian Haji Dede dan juga Pak Samsari kita itu sendiri. Tapi itu angka kemenangannya di sekitar 40% lebih. Masih ada yang saya kira tidak menutup kemungkinan akan terkejar oleh Pak Firdaus dan Pak Hengki. Nah, menarik yang disampaikan oleh Kakanda Dr. Baharudin Hafid, sahabat-sahabat dan sobat-sobat Ipiso. Nah, ini ada lagi. Kalau berdasarkan survei saya 2 bulan yang lalu,
ada pertanyaan bahwa apakah masyarakat Takalar itu tidak mempersoalkan figur yang maju itu tidak memiliki DNA yang kuat sebagai putra Takalar. Nah, Demanya ini kan ada juga kalangan yang menganggap dia bukan putra asli Takalar. Iya. Kecenderungan dia dianggap putra asli Goa. Betul. Tetapi hasil surveinya selalu ada di angka 16 sampai 18%. Kurang lebih seperti itu. Iya. Kemudian yang mengatakan tidak ada persoalan biar dia bukan asli Takalar itu kurang lebih 60% yang mengatakan tidak ada persoalan. Menurut kita dari 60% yang mengatakan itu tidak ada masalah, seperti apa Demanya bisa mengelola yang mengatakan tidak ada persoalan itu untuk tetap memilih dia. Yang mengatakan ini kan bukan berarti memilih Demanya. Ya. Lebih 60% mengatakan oh tidak ada masalah. Demanya itu biar bukan putra asli Takalar. Dia sangat layak untuk maju. Ya. Tetapi dari hasil survei digambarkan bahwa masih lebih dominan memilih Samsari ketika diperhadapkan pada pilihan. Lebih memilih Hengki Yasin ketika Hengki masih maju sebagai calon 01. Nah, ini saya belum punya data terbaru ketika Hengki menjadi 02. Apakah orang-orang yang kecenderungan memilih Hengki itu akan tetap bertahan atau banyak lari ke Samsari? Nah, saya meyakini akan banyak yang lari yang tadinya memilih Hengki 01 di Galesong, yang khusus orang Galesong, akan banyak pindah ke Samsari. Walaupun saya baru akan turun di pertengahan bulan ini untuk melakukan survei di Takalar. Kalau kita sendiri seperti apa kita membaca dan menganalisa situasi itu? Saya begini, Pak Dir, selalu berangkat pada kita di Takalar itu, karena saking terbukanya, maka untuk persoalan dia punya asli DNA Takalar atau tidak, karena kalau misalnya dia Goa beririsan juga dengan Takalar sesungguhnya. Betul. Sehingga kalau di angka 60% mengatakan tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Betul. Karena kita di Takalar itu sudah melek politik. Tidak lagi ada sentimen-sentimen luar dan dalam. Akses informasi kuat ke sana dari Makassar. Kemudian kita juga menganggap bahwa menjadi pemimpin itu bukan kita butuhkan karena dia asli dari situ. Yang kita butuhkan adalah profesionalisme. Betul. Itu yang banyak saya baca pada masyarakat Takalar, termasuk Goa dan juga Jeneponto juga seperti itu. Sehingga orang tidak lagi mengatakan dengan sentimen-sentimen tadi itu bahwa harus asli dan bukan asli. Bukan di situ persoalannya sekarang ini. Nah, yang jadi soal kalau saya membacanya adalah ini tantangan berat bagi Pak Firdaus Demanya dan Pak Hengki. Karena Pak Hengki kalau trennya di 01, ya memang agak bagus. Menjadi rivalitas terkuat bagi petahana. Tapi begitu dia di 02, dijadikan 02, maka saya kira yang tadinya mungkin 80% semua cenderung ke sana, tapi ini akan pasti berkurang. Karena itu tadi, itu kan hanya 02, kita hanya pelengkap penderita saja kadang-kadang. Ya kadang-kadang ya, karena apalagi bagi mereka yang selalu main pada wilayah-wilayah politik kekuasaan tadi, itu selalu menganggap jauh lebih bagus kita di 01. Nah kalau di 02 sudahlah, lebih baik kita mutar, apalagi di Galesong jadikan basis ini, lebih baik kita mutar di Samsari kita deh. Karena puas atau tidak puas, kecenderungan lebih cenderung ke Samsari ya. Lebih cenderung pada Samsari. Karena dia 01. 01-nya. Ya, itu bagi petualang politik kekuasaan. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan meramaikan, mau 01 mau 02 tidak ada masalah. Tapi kan bagi kita yang selalu main pada domain politik kekuasaan, ya jauh lebih enak kalau di 01. Di 01. Kan menentu kebijakan. Begitu analisis sementaranya, Pak Dir. Saya cukup sepakat dengan analisis Kakanda Doktor terkait pasti ketika diperhadapkan pada pilihan yang mana lebih menarik, perwakilan kita dari Galesong apakah diwakili 01 atau 02. Kalau berpikir rasional masyarakat Galesong pasti lebih cenderung ke 01. Karena Samsari 01 kan. Betul. Walaupun misalnya ada ketidakpuasan terhadap kinerja Samsari selama ini, mungkin itu bisa dikesampingkan. Karena biar bagaimanapun tentu lebih menarik ketika misalnya perwakilan kita bupati dibanding perwakilan kita hanya wakil bupati. Nah, seperti itu. Nah, ini di Takalar sendiri ini kan kita tahu ada begitu banyak figur yang ingin maju. Dan saya meraba-raba banyak yang kecewa terhadap Demanya karena dianggap
dia banyak menutup ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang kontestasi, ruang bertarung ya, kontestasi. Bagi mereka. Kalau berdasarkan pengalaman kita melihat di daerah-daerah lain, selaku analis politik, selalu pengamat politik, seperti apa kira-kira kecenderungan figur-figur yang merasa terganggu ruang-ruang kontestasinya, yang terganggu dengan demanya mengambil partai politik yang dominan, seperti itu. Ya, kalau saya begini Pak Dir, kalau hitungan pragmatisnya untuk jangka 5 tahun dan kelangsungan pemerintahan, maka saya meyakini para tokoh-tokoh ini yang tadinya terhambat, ingin ikut kontestasi tapi terhambat, itu jauh lebih cenderung memilih Samsari kita. Analisisnya alasannya karena Pak Samsari kita ini kan tinggal 1 periode. Di sini ya, iya. Sehingga kalau misalnya mereka berbondong-bondong memilih Pak Firdaus, dia harus puasa 10 tahun. 10 tahun. Karena pasti kalau dia sudah terpilih, dia berpikir lagi untuk periode berikutnya. Kalau Pak Samsari, ya tinggal 5 tahun. 5 tahun saja. Betul. 2025, 2030. Ya kan? Jadi tidak lagi. Kalau sudah seperti itu, hitungan pragmatismenya, maka saya yakin mereka ini para calon-calon potensial itu dia akan kecenderungan ke Samsari. Iya. Menarik sekali karena memang Pak Samsari ini tinggal 1 periode. 1 periode. Artinya akan terbuka ruang bagi semua figur-figur yang merindukan menjadi kontestan di Takalar yang tidak sempat maju karena dihalangi atau bukan dihalangi sih, kalah. Ya, kalah ya. Kalah berjuang, kalah mendapatkan partai politik seperti itu. Nah, ini menariknya Takalar ini Kakanda Dokter. Tapi mungkin kita belum bisa sampai ke program-program mereka ya karena mungkin kita menunggu dulu. Siapa tahu dalam waktu dekat ini mereka misalnya melempar ya ke publik. Biasanya sih kandidat itu setelah resmi jadi calon ya baru membahas tentang visi misi ya. Biasanya juga sebelum, tapi biasanya kan ini pengayaan dulu. Nanti pada saat masa kampanye setelah penetapan barulah dia publis secara resmi. Berarti masih ada kemungkinan dia merombak ya, mengganti-ganti program-program yang dilempar selama ini ya. Kalau program visi misi itu harus mengacu pada RPJMD. Ya. Itu bahannya dulu. Kalaupun misalnya inilah yang menjadi program strategisnya, itu setelah dia ditetapkan sebagai calon, baru kemudian dia akan menjadi jualannya. Ya, biasanya. Kalau sekarang, tapi tidak berarti tidak bisa kita intip hari ini apa visi misinya. Itu sudah bisa kita intip. Cuman kan persoalannya mungkin saja dia akan berubah pada saat ada perbaikan-perbaikan, sehingga belum kita bisa menjadikan sebagai acuan dalam hal membahas di publik, kemudian menggait suara. Kalaupun misalnya visi besarnya mungkin saja bisa kita bahas, tapi dalam turunan-turunnya program strategiknya itu belum. Itu juga yang membuat saya masih takut untuk membahas itu. Jangan sampai kita membahas program, dia masih merubahnya. Nah, seperti itu. Ada satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Di Takalar itu kan sama dengan Goa. Betul. Daerah yang sangat syarat dengan sejarah. Betul. Karena kita tahu di Takalar itu ada banyak kerajaan. Betul. Ya. Ada kerajaan Sanrebone. Khususnya di Sanrebone yang kita tahu dia adalah bagian dari sejarah Gua Tallo kan? Betul. Bagian saudara kembar dari kerajaan Gua Tallo. Kemudian ada Kekaringan Galesong. Ada Kekaringan Polombangking. Dan ada kerajaan Laikang. Kalau menurut kita sejauh mana kehadiran perwakilan-perwakilan kerajaan ini atau pengaruh kerajaan ini terhadap para kontestan ini, menurut kita? Ya, memang satu hal ya, kerajaan di Takalar di beberapa tadi wilayah itu, Karenggalesong, kemudian Polombangking, kemudian Sanrebone, Laikang. Ini kan kalau kita menelisik sejarahnya, hampir kita tidak temukan gesekan yang sangat berarti dalam hal dinamika politik kekuasaan. Hampir kita tidak temukan. Hanya saja mereka ini menginginkan ada pelestarian. Pelestarian itu. Nah sekarang di 2 calon ini, calon mana yang memang
menjadikan sebagai basis dalam pelestarian dari konfigurasi kerajaan yang ada ini. Itu yang penting. Nah, sehingga misalnya taruhlah katakan di San Robone yang dalam aspek kesejarahan dia adalah sejarah panjang dalam kesejarahan raja-raja di Sulawesi Selatan, khususnya di Takalar. Nah, kalau ini misalnya ada calon yang memang betul-betul mampu menggaitnya dan kemudian menjadikan sebagai lokomotif dalam pelestarian kerajaan, saya kira dia bisa itu bisa jadi jualan. Nah, tanpa kemudian menafikan yang lain, kerajaan di Renggalesong, kemudian di mana Laikang, kemudian di Polombangke. Ya, saya kira sama semuanya. Sejauh mana kita bisa melestarikan atau kandidat bisa melestarikan sejarah kerajaan itu yang kan kadang-kadang juga kita hampir punah itu, hampir kita tidak bunyi lagi. Hampir tidak bunyi lagi tentang kerajaan yang ada di San Robone khususnya. Hampir tidak bunyi lagi. Nah, menjadi jualan politik saya kira yang lebih baik, yang bagus. Nah, saya juga ini sepakat dengan kita kan, Dokter. Saya ini selaku Ketua Umum Lembaga Teraguatallo San Robone. Sangat menantikan seperti apa program-program para kandidat ini dalam menjanjikan programnya terkait pelestarian adat dan budaya. Saya mewakili Rumpun Teraguatallo San Robone yang besar di Kabupaten Takalar. Ingat loh, Guatallo itu keturunan kerajaan Guatallo itu jangan kita berpikir hanya ada gua di Makassar. Di Takalar itu besar. Tapi kalau dalam hitungan suara, kira-kira Pak Diri itu berapa persen dari wajib pilih 230 wajib pilih Takalar itu? Kalau keterwakilan dari rumpun-rumpun kerajaan ini, itu di atas itu kurang lebih ada 30%. Besar itu. Dari perwakilan 4 ini ya, San Robone, Galesong, Polombangke, dengan Laikang, Cikuang tuh, itu ada 30%. Ini sangat mempengaruhi kalau keempat kerajaan ini bersatu. Dalam arti kata pemangku-pemangku adatnya, karain-karain besarnya itu bersatu untuk satu kandidat itu besar pengaruhnya untuk memenangkan kisaran 30%. Bisa kalau perwakilannya kisaran 30%. Itu. Tetapi kan kita sulit untuk menyatukan secara menyeluruh. Tetapi ketika mereka bersatu minimal 60-70% pasti bisa bersatu. Ketika keempat pemangku adatnya ini bersatu. Nah, ini kita nantikan ke depan kandidat. Tapi itu tergantung dari visi misinya para calon ini. Ini yang akan kita lihat ke depan. Seperti itu. Saya pikir sudah cukup ya, Takalar. Makasih. Kita simpan dulu. Siap, Pak Dir. Makasih. Jangan terlalu cepat semuanya dibuka ke masyarakat Takalar. Nanti dia menjadi diintip oleh para calon. Bagus juga ini jadi sebagai jualan politik. Baik, Kakanda Dokter. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, menarik sekali membahas Kabupaten Takalar, Butapan Randuangku, karena memang sangat menarik dinamika yang terjadi sebelum dan setelah mendaftar para kandidat di atas. Tetapi tentu masih banyak hal yang tidak bisa kami bahas secara dalam, termasuk visi misi program para kandidat, karena kita masih menantikan seperti apa mereka melengkapi visi misi dan program mereka. Tentunya ini akan kita bahas lagi ke depan bersama Kakanda Dr. Bahrudin Hafid. Terima kasih Kanda Dokter. Sama-sama Pak. Sahabat-sahabat dan sobat IPISO, jangan pernah bosan untuk mengikuti dan menonton acara-acara diskusi-diskusi di IPISO Rumah Edukasi bersama saya, Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dir. Sama-sama.